Kedatangan Marun. Tahun 1980-an, di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh perkebunan karet, kehidupan penduduk berjalan dengan sederhana. Di tengah hamparan pohon karet yang hijau, terdapat sebuah pohon ketapang besar yang menjulang tinggi, dianggap angker oleh warga setempat. Disinilah cerita dimulai, dengan kedatangan seorang pemuda bernama Marun, yang baru saja diterima bekerja sebagai karyawan di perkebunan tersebut. Awal yang cerah. Marun adalah seorang pemuda berusia 20 tahun yang penuh semangat. Ia meninggalkan kampung halamannya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dan berharap dapat mengubah nasib keluarganya. Ketika ia tiba di desa, pemandangan perkebunan karet yang luas dan udara segar membuatnya merasa optimis. Ia sangat senang ketika mendapat kabar bahwa ia diterima bekerja di salah satu perusahaan perkebunan terkemuka di daerah tersebut. Pada hari pertamanya, Marun diantar oleh seorang teman baru bernama Joko, yang telah bekerja di situ selama beberapa tahun. Joko menjelaskan berbagai tugas yang akan diemban Marun dan memperkenalkannya kepada rekan-rekan kerjanya. Mereka semua tampak ramah, tetapi ada satu hal yang membuat Marun merasa aneh, tatapan mereka yang sering mengarah ke pohon ketapang. Cerita tentang pohon ketapang. Ketika mereka istirahat, Marun mendengar beberapa pekerja bercerita tentang pohon ketapang. Salah satu pekerja, Budi, mulai menceritakan kisah-kisah mistis yang melibatkan pohon tersebut. Pohon itu sudah ada sejak lama, kata Budi. Konon, pohon itu adalah gerbang menuju dunia lain. Banyak yang bilang, siapapun yang berani mendekat akan mengalami hal-hal aneh. Marun mendengarkan dengan seksama. Budi melanjutkan, beberapa tahun yang lalu, ada seorang anak kecil yang hilang di dekat pohon itu. Sejak saat itu, orang-orang jadi takut untuk mendekatinya. Mereka percaya bahwa makhluk gaib yang menghuni pohon itu menginginkan tumbal. Marun merasa skeptis, tetapi ada rasa penasaran yang tumbuh di dalam dirinya. Ia bertanya, apa yang terjadi pada anak itu? Budi menggelengkan kepala. Tidak ada yang tahu. Beberapa orang percaya bahwa ia dijadikan tumbal untuk memuaskan makhluk-makhluk halus di sana. Ketakutan dan keberanian. Malam itu, saat pekerjaan selesai, Marun memutuskan untuk berjalan-jalan sejenak sebelum pulang. Ia merasa ada sesuatu yang menariknya untuk mendekati pohon ketapang. Dalam kegelapan malam, pohon itu tampak lebih menyeramkan, dengan cabang-cabangnya yang menjuntai dan bayangan yang bergerak-gerak. Namun, rasa ingin tahunya lebih besar dari ketakutannya. Ketika ia mendekati pohon, tiba-tiba ia merasakan angin dingin bertiup. Suasana sekelilingnya seakan berubah menjadi sunyi. Marun berhenti sejenak, mencoba mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Tiba-tiba, ia melihat sosok perempuan dengan gaun putih berdiri di antara akar pohon. Wajahnya samar, tetapi matanya menatap langsung ke arah Marun. Di sampingnya, ada sosok anak kecil yang tampak ceria, bermain-main. Marun tertegun, tubuhnya terasa kaku. Ia ingin lari, tetapi rasa penasaran membuatnya tetap berdiri. Sosok-sosok itu tampak seperti bayangan, dan tidak lama kemudian, mereka menghilang begitu saja. Marun merasa jantungnya berdegup kencang. Ia berbalik dan berlari pulang, berusaha menenangkan diri. Malam yang menghantui. Malam itu, Marun tidak bisa tidur. Bayangan sosok perempuan dan anak kecil terus menghantuinya. Ia teringat kata-kata Budi tentang makhluk halus yang menghuni pohon ketapang. Apakah ia benar-benar telah melihat mereka? Atau hanya khayalan belaka akibat ketakutannya? Keesokan harinya, Marun menceritakan pengalamannya kepada Joko. Joko hanya tersenyum sinis. Kau harus hati-hati, Marun. Pohon itu bukan tempat yang aman. Banyak yang tidak kembali setelah mendekatinya. Marun merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia bertekad untuk mencari tahu lebih lanjut tentang pohon ketapang dan misteri yang menyelimutinya. Kesiapan untuk menyelidiki. Seiring berjalannya waktu, Marun semakin terobsesi dengan pohon ketapang. Ia mulai mencari informasi dari penduduk desa yang lebih tua dan membaca cerita-cerita rakyat tentang makhluk halus. Ia juga memperhatikan reaksi rekan-rekannya ketika membahas pohon itu. Semua orang tampak ketakutan,
tetapi Marun merasa bahwa ada lebih banyak yang bisa ditemukan. Dengan keberanian yang baru, Marun memutuskan untuk kembali ke pohon ketapang pada malam hari berikutnya. Ia ingin mengungkap kebenaran di balik semua cerita dan melihat apakah sosok yang ia lihat semalam benar-benar ada. Malam itu, saat bulan bersinar terang, ia bersiap untuk menghadapi apapun yang mungkin menantinya. Kejadian mistis. Setelah malam yang penuh ketegangan di dekat pohon ketapang, Marun tidak bisa berhenti memikirkan sosok perempuan dan anak kecil yang ia lihat. Keinginan untuk memahami misteri di balik pohon angker itu semakin menguat, dan ia merasa seolah ada sesuatu yang memanggilnya untuk kembali. Hari-hari berlalu, dan setiap kali ia bekerja, bayangan pohon ketapang selalu menghantuinya. Suasana kerja yang berubah. Pekerjaan di perkebunan karet berlangsung seperti biasa, tetapi suasana di antara para pekerja mulai terasa berbeda. Beberapa di antara mereka berbicara tentang kejadian aneh yang mereka alami. Seorang pekerja bernama Siti, yang dikenal sebagai orang yang sensitif terhadap hal-hal gaib, mengaku melihat bayangan misterius di sekitar pohon ketapang saat malam tiba. Siti menambahkan, pohon itu tidak hanya angker, tetapi juga menyimpan banyak rahasia. Makhluk-makhluk di sana tidak suka diganggu. Marun mendengarkan dengan seksama, tetapi hatinya dipenuhi rasa ingin tahu. Ia tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk mengatasi ketakutannya dan mencari tahu lebih lanjut. Setiap malam, ia bermimpi tentang sosok-sosok yang ia lihat, dan suara anak-anak yang tertawa seakan memanggilnya. Suatu malam, ia bertekad untuk mengeksplorasi lebih dalam. Pengalaman pertama di malam hari. Malam itu, Marun mempersiapkan diri dengan senter dan beberapa alat tulis untuk mencatat pengalamannya. Ia berjalan menuju pohon ketapang, jantungnya berdegup kencang. Saat ia tiba, suasana di sekitar pohon terasa berbeda, angin bertiup lembut, dan suara malam seakan mereda. Ia berdiri di bawah pohon, menatap ke arah cabang-cabang yang menjulang tinggi. Tiba-tiba, ia mendengar suara anak-anak bermain. Suara tawa dan teriakan ceria mengisi udara malam. Marun menyalakan senternya dan mengarahkan cahaya ke arah suara itu. Namun, saat ia mendekat, suara itu berhenti. Keheningan menyelimuti sekelilingnya, dan Marun merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pertemuan dengan sosok misterius. Ketika ia berbalik untuk pergi, tiba-tiba ia melihat sosok perempuan yang sama dengan gaun putih, berdiri di dekat akar pohon. Wajahnya samar, tetapi matanya tampak bersinar. Marun merasa terpesona namun juga ketakutan. Sosok itu melambai, dan tanpa sadar, Marun melangkah maju. Begitu dekat, sosok itu berbisik, "Bantu kami." Marun tertegun. Suara itu lembut dan penuh harapan, tetapi juga membawa beban kesedihan. Ia ingin bertanya, tetapi kata-kata tidak bisa keluar dari mulutnya. Sosok itu menghilang, meninggalkan Marun dalam keadaan bingung dan ketakutan. Ia berlari pulang, berusaha menenangkan diri, tetapi bayangan sosok itu terus menghantuinya. Penyampaian cerita kepada rekan kerja. Keesokan harinya, Marun tidak bisa menahan diri untuk berbagi pengalamannya dengan Joko dan beberapa rekan kerja lainnya. "Aku melihatnya lagi, sosok perempuan itu. Dia meminta bantuan," ungkap Marun dengan napas yang terengah-engah. Joko tampak skeptis, tetapi rekan-rekan lainnya, terutama Siti, tampak lebih memperhatikan. "Jika ia meminta bantuan, mungkin ada sesuatu yang harus kita lakukan," kata Siti. Makhluk-makhluk di sekitar pohon itu mungkin terperangkap dalam suatu kejadian yang tidak mereka inginkan. Marun merasa ada kebenaran dalam kata-kata Siti, dan ia mulai berpikir tentang cara untuk membantu. Mencari petunjuk, Marun memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ia mulai mencari tahu tentang sejarah pohon ketapang dan kejadian-kejadian aneh yang mungkin pernah terjadi di sekitarnya. Ia mengunjungi perpustakaan desa dan berbicara dengan orang-orang tua yang mungkin tahu lebih banyak tentang pohon itu. Dari beberapa percakapan, ia mendengar tentang seorang dukun yang pernah tinggal di desa tersebut, yang konon memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk halus. Dukun itu sudah lama pergi,
tetapi beberapa orang percaya bahwa ia meninggalkan ilmu dan petunjuk untuk membantu mereka yang terjebak dalam dunia gaib. Kembali ke pohon ketapang, semangat untuk mencari tahu semakin membara. Malam berikutnya, Marun kembali ke pohon ketapang, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Ia membawa lilin dan beberapa persembahan sederhana, berharap dapat berkomunikasi dengan makhluk halus yang mungkin terjebak di sana. Saat ia berdiri di bawah pohon, ia menyalakan lilin dan mulai berbicara. Jika ada yang mendengarkan, saya ingin membantu. Apa yang terjadi kepada kalian? Suasana malam terasa tenang, tetapi hati Marun berdegup kencang. Ia menunggu dengan harapan, meskipun ketakutan tetap menyelimuti pikirannya. Tiba-tiba, suara tawa anak-anak kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Marun menoleh dan melihat sosok-sosok kecil muncul di antara akar pohon. Mereka tampak ceria, tetapi ada sesuatu yang tidak biasa pada wajah mereka. Dalam sekejap, sosok-sosok itu menghilang, dan Marun merasa kegelapan meliputi sekelilingnya. Keterikatan dengan dunia lain, Marun merasakan ketegangan di dalam dirinya, ia tahu bahwa ia telah terikat dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Pengalaman-pengalaman ini bukanlah kebetulan, ada kekuatan yang memanggilnya untuk mencari tahu lebih dalam tentang pohon ketapang dan makhluk-makhluk yang tinggal di sekitarnya. Ketika ia akhirnya pulang, Marun merasakan pergeseran dalam dirinya. Ia tidak hanya sekadar karyawan di perkebunan, tetapi kini merasa menjadi bagian dari sebuah kisah yang lebih besar, yang melibatkan misteri, keberanian, dan mungkin penyesalan yang akan datang. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih besar masih menanti di depan. Proyek pembangunan. Setelah mengalami serangkaian kejadian mistis di sekitar pohon ketapang, Marun merasa terjebak dalam misteri yang semakin dalam. Rasa ingin tahunya mendorongnya untuk menyelidiki lebih lanjut, tetapi ia juga merasa tertekan oleh kehadiran makhluk halus yang tampaknya ingin berkomunikasi dengannya. Di tengah ketegangan ini, berita tentang proyek pembangunan bendungan dan bak penampungan air di dekat pohon ketapang mulai mengemuka. Pembangunan yang dimulai, pihak perusahaan memutuskan untuk melakukan proyek besar yang akan mengubah wajah desa tersebut. Mereka berencana membangun bendungan untuk meningkatkan pasokan air dan mengembangkan perkebunan karet. Ketika para pekerja mulai berkumpul dan melakukan persiapan, suasana di desa berubah. Banyak warga yang antusias, tetapi ada juga yang khawatir, terutama mereka yang percaya pada mitos mengenai pohon ketapang. Marun merasa tidak nyaman dengan keputusan ini. Ia ingat cerita-cerita yang didengar tentang pohon itu dan bagaimana makhluk halus di sekitarnya mungkin tidak senang dengan gangguan tersebut. Ia mencoba menyampaikan kekhawatirannya kepada Joko dan rekan-rekan kerjanya, tetapi mereka tampak acuh tak acuh. Kita harus maju, Marun. Ini kesempatan untuk desa kita, kata Joko. Gangguan pertama. Hari-hari pertama pembangunan berjalan lancar, namun tidak lama setelah itu, berbagai gangguan mulai terjadi. Beberapa pekerja mengeluh tentang suara aneh yang terdengar di malam hari, suara-suara yang seolah berasal dari anak-anak yang sedang bermain. Beberapa bahkan melaporkan melihat bayangan yang bergerak di antara pepohonan, tetapi ketika mereka mendekat, tidak ada apa-apa. Marun merasakan kecemasan yang meningkat. Suatu malam, saat ia pulang dari kerja lembur, ia mendengar suara tawa anak-anak yang familiar. Ia berusaha menenangkan dirinya, tetapi rasa takut mulai menguasai pikirannya. Apa yang terjadi di sini? Pikirnya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kecelakaan di lokasi pembangunan. Kekhawatiran Marun menjadi kenyataan ketika, pada suatu pagi, salah satu pekerja mengalami kecelakaan yang mengerikan. Saat bekerja dengan alat berat di dekat pohon ketapang, tiba-tiba mesin tersebut mengalami kerusakan dan menimpa salah satu rekan mereka, mengakibatkan luka parah. Kejadian itu menggemparkan desa, dan suasana menjadi mencekam. Pekerja lainnya mulai merasa takut untuk bekerja di sekitar pohon ketapang. Mereka mulai mendengarkan cerita-cerita yang beredar. Beberapa dari mereka mengklaim bahwa pohon itu sudah marah karena gangguan yang dilakukan oleh proyek pembangunan. Marun merasa semakin tertekan dan bingung,
ia tahu bahwa ada kekuatan yang lebih besar di luar kendalinya. Pertemuan dengan perusahaan. Melihat semakin banyaknya kejadian aneh, Marun memutuskan untuk berbicara dengan manajemen perusahaan. Ia menemui kepala proyek, Pak Rahman, dan menyampaikan kekhawatirannya tentang pohon ketapang dan gangguan mistis yang terjadi. Pak, saya rasa kita harus mempertimbangkan kembali proyek ini. Banyak pekerja yang merasa tidak nyaman, dan ada yang percaya bahwa pohon itu harus dihormati, katanya dengan nada serius. Pak Rahman tersenyum sinis. Marun, ini bisnis. Kita tidak bisa berhenti hanya karena beberapa cerita hantu. Kita harus maju. Jika kita menghentikan proyek ini, kita akan merugi. Marun merasa frustrasi, tetapi ia tahu bahwa suaranya tidak akan didengar. Ia merasa terjebak dan tidak tahu harus berbuat apa. Suasana mencekam. Setelah pertemuan itu, suasana di lokasi pembangunan semakin mencekam. Pekerja-pekerja tampak cemas dan tidak fokus. Beberapa dari mereka mulai bermimpi buruk dan mengalami insomnia. Marun sendiri merasa sangat gelisah dan tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan sosok perempuan dan anak-anak yang tampak meminta bantuan. Pada suatu malam, saat bekerja lembur, Marun mendengar suara tawa anak-anak lagi, tetapi kali ini lebih keras dan lebih dekat. Ia merasakan dorongan untuk mengikuti suara itu. Tanpa sadar, ia berjalan menuju pohon ketapang. Ketika ia mendekat, ia melihat sosok anak-anak bermain di sekitar akar pohon, tetapi wajah mereka tampak sedih dan penuh harapan. Perasaan terjebak. Marun merasa terjebak antara dua dunia. Di satu sisi, ia ingin membantu makhluk-makhluk yang terjebak di sekitar pohon, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa proyek pembangunan tidak akan berhenti. Ketika ia berusaha mendekati sosok-sosok itu, mereka menghilang, meninggalkan Marun dalam kebingungan. Ia merasakan tekanan yang semakin kuat, seolah-olah makhluk halus itu ingin menyampaikan pesan kepadanya. Keesokan harinya, berita tentang hilangnya seorang anak bernama Fajar yang sering bermain di dekat pohon ketapang mengguncang desa. Semua orang panik, termasuk Marun. Ia merasa bahwa hilangnya Fajar mungkin berkaitan dengan gangguan yang terjadi akibat pembangunan. Hatinya dipenuhi rasa bersalah dan ketidakberdayaan. Mencari tahu, Marun merasa perlu untuk mencari tahu lebih lanjut tentang hilangnya Fajar. Ia mulai berbicara dengan orang tua Fajar, yang terlihat sangat sedih dan putus asa. Kami tidak tahu kemana dia pergi. Dia hanya bermain di dekat pohon ketapang, kata Ibu Fajar dengan air mata mengalir di pipinya. Marun berjanji untuk membantu mencarinya. Marun kembali ke pohon ketapang, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Ia berharap dapat menemukan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saat ia berdiri di bawah pohon, ia merasakan kehadiran makhluk-makhluk yang telah berkomunikasi dengannya sebelumnya. Bantu kami, suara itu kembali terngiang di kepalanya. Hilangnya Fajar. Kehilangan Fajar mengguncang seluruh desa. Kabar tentang anak yang hilang itu menyebar dengan cepat, dan semua orang, termasuk Marun, merasa cemas dan putus asa. Desakan untuk menemukan Fajar semakin kuat, dan Marun merasa terikat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pencarian yang panik. Setelah mendengar berita tentang hilangnya Fajar, Marun segera bergabung dengan warga desa yang melakukan pencarian. Mereka menyisir setiap sudut dekat pohon ketapang dan area sekitarnya, berharap dapat menemukan anak itu. Suasana panik dan cemas terasa di mana-mana, wajah-wajah penuh harapan dan ketakutan. Marun merasa hatinya berdegup kencang. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa hilangnya Fajar berkaitan dengan kejadian-kejadian mistis yang terjadi di sekitar pohon ketapang. Ia berusaha mengingat kembali semua yang ia lihat dan alami, berharap bisa menemukan petunjuk. Kenangan Fajar. Fajar adalah anak yang ceria dan penuh semangat. Marun ingat bagaimana anak itu sering bermain di sekitar pohon ketapang, tertawa dan berlari dengan teman-temannya. Kini, kenangan itu terasa menyakitkan, terutama ketika orang tuanya tampak putus asa mencari anak mereka. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Dia hanya bermain di dekat pohon, kata Ibu Fajar dengan air mata mengalir. Kami sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak ada tanda-tanda.
Marun merasa tergerak oleh kesedihan yang mendalam. Dalam benaknya, ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia merasa ada tanggung jawab moral untuk menemukan Fajar, terutama setelah semua kejadian aneh yang ia alami. Kembali ke pohon ketapang. Setelah pencarian berlangsung selama berjam-jam tanpa hasil, Marun merasa terpaksa untuk kembali ke pohon ketapang. Ia merasa seperti ada sesuatu yang memanggilnya, seolah-olah makhluk-makhluk halus yang pernah ia lihat tahu di mana Fajar berada. Saat malam tiba, ia menyalakan lilin dan membawa beberapa persembahan, berharap bisa berkomunikasi dengan makhluk yang menghuni pohon. Ketika ia tiba di dekat pohon, ia merasakan ketegangan di udara. Suasana di sekitarnya terasa gelap dan sunyi. Marun mulai berbicara, "Jika ada yang mendengarkan, saya mohon, tunjukkan di mana Fajar berada. Kami semua mencintainya dan ingin membawanya pulang." Suara dari alam lain. Tiba-tiba, suara tawa anak-anak kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Marun merasa jantungnya berdegup kencang. Dengan keberanian, ia mengikuti suara itu, berharap bisa menemukan Fajar. Saat ia mendekati akar pohon, sosok-sosok kecil mulai muncul. Wajah mereka tampak ceria tetapi juga menunjukkan kesedihan yang dalam. Salah satu sosok kecil itu, yang tampak seperti Fajar, menatapnya dengan mata yang penuh harapan. "Bantu kami, tolong," suara itu terdengar lembut, dan Marun merasakan air mata menggenang di matanya. Ia tahu bahwa makhluk-makhluk ini terjebak dan ingin dibebaskan, tetapi di saat yang sama, ia juga merasa bahwa Fajar mungkin ada di antara mereka. Permintaan untuk tumbal. Marun teringat akan cerita-cerita yang ia dengar tentang pohon ketapang dan bagaimana makhluk-makhluk halus itu mungkin memerlukan tumbal untuk melanjutkan proyek pembangunan. "Apa yang kalian inginkan? Apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan Fajar?" tanyanya. Suaranya bergetar. Sosok-sosok itu menghilang, dan tiba-tiba, suasana menjadi sunyi. Marun merasa putus asa. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Dalam kegelapan malam, ia teringat akan kata-kata Siti yang pernah mengatakan bahwa makhluk-makhluk itu mungkin terperangkap dalam suatu keadaan yang tidak mereka inginkan. Ia merasa terjebak antara dua dunia, dunia manusia dan dunia gaib. Kembali ke desa. Marun kembali ke desa dengan hati yang berat. Ia merasa gagal karena tidak bisa menemukan Fajar. Orang tua Fajar terlihat semakin putus asa, dan desas-desus tentang pohon ketapang semakin menguat. Beberapa warga mulai berpendapat bahwa mereka harus menghentikan proyek pembangunan dan menghormati pohon itu. Marun tidak tahu bagaimana cara menjelaskan apa yang ia alami kepada orang tua Fajar. Ia merasa bersalah karena tidak bisa membantu. Dalam keheningan malam, ia berdoa, berharap agar Fajar bisa ditemukan dan bahwa makhluk-makhluk halus itu bisa mendapatkan kedamaian. Mimpi yang menghantui. Malam itu, Marun mengalami mimpi buruk. Ia melihat sosok Fajar yang tampak ketakutan, berlari-lari di sekitar pohon ketapang. Di belakangnya, sosok-sosok gaib tampak mengawasi dengan penuh harap. Saat Fajar berbalik, ia menatap Marun dengan mata yang penuh permohonan. "Tolong, bantu saya," suara Fajar terdengar jelas di telinga Marun. Marun terbangun dengan napas terengah-engah, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ia tidak bisa tinggal diam. Rasa penyesalan dan rasa bersalah menggerogoti hatinya, dan ia bertekad untuk menemukan cara untuk menyelamatkan Fajar dan membantu makhluk-makhluk halus yang terjebak di sekitar pohon ketapang. Penyesalan dan kesedihan. Setelah malam yang penuh mimpi buruk dan kegundahan, Marun tahu bahwa ia tidak bisa berdiam diri lagi. Keberanian dan rasa tanggung jawabnya untuk menemukan Fajar semakin kuat. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar pencarian biasa. Ia ingin menyelamatkan Fajar dan memberikan kedamaian bagi makhluk-makhluk halus yang terjebak di sekitar pohon ketapang. Berkumpul dengan warga, Marun mengumpulkan warga desa di balai pertemuan untuk membahas hilangnya Fajar dan kejadian-kejadian mistis yang telah terjadi. Ia menceritakan semua yang ia alami, termasuk suara tawa anak-anak dan sosok-sosok yang muncul di dekat pohon ketapang. "Kita tidak bisa mengabaikan hal ini,"
Fajar mungkin terjebak di antara dua dunia, katanya dengan penuh harapan. Beberapa warga tampak skeptis, tetapi yang lainnya mulai percaya. Mereka mengingat kembali kejadian-kejadian aneh yang telah terjadi, dan bagaimana pohon ketapang selalu terlibat. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat untuk melakukan ritual untuk menghormati makhluk-makhluk yang terjebak dan berharap agar Fajar bisa ditemukan. Persiapan ritual. Marun dan beberapa warga desa mulai mempersiapkan ritual. Mereka mencari bahan-bahan yang diperlukan, seperti bunga, lilin, dan makanan sederhana sebagai persembahan. Siti, yang dikenal peka terhadap hal-hal gaib, turut membantu dalam menentukan waktu dan tempat yang tepat untuk melaksanakan ritual. Malam itu, mereka berkumpul di sekitar pohon ketapang. Suasana terasa mencekam, tetapi harapan untuk menemukan Fajar dan memberikan kedamaian bagi makhluk-makhluk di sana menguatkan hati mereka. Marun merasakan ketegangan di udara, seolah-olah makhluk-makhluk halus menanti dengan penuh harap. Ritual dimulai. Setelah semua persiapan selesai, mereka mulai melakukan ritual. Siti memimpin doa, sementara warga lainnya menyanyikan lagu-lagu tradisional yang melambangkan harapan dan kedamaian. Marun berdiri di depan, merasakan getaran yang kuat di dalamnya. Ia berdoa dengan sepenuh hati, berharap agar Fajar bisa mendengar dan bahwa makhluk-makhluk halus dapat merasakan niat baik mereka. Saat ritual berlangsung, angin mulai berhembus kencang. Lilin-lilin yang dinyalakan berkedip-kedip, dan suara tawa anak-anak terdengar lagi. Marun merasa jantungnya berdegup. Ia tahu bahwa makhluk-makhluk itu sedang hadir. Ia mengangkat suaranya, "Jika ada di antara kalian yang mendengar, kami datang dengan niat baik. Tolong tunjukkan jalan untuk membawa Fajar pulang." Pertemuan dengan makhluk halus. Tiba-tiba, suasana menjadi sunyi. Semua orang terdiam, menunggu tanda dari makhluk-makhluk halus. Dalam keheningan itu, sosok perempuan yang pernah dilihat Marun muncul di depan mereka. Wajahnya tampak sedih, tetapi ada harapan di matanya. Di sampingnya, sosok Fajar muncul, terlihat ketakutan namun juga penuh harapan. Marun terperangah. "Fajar!" teriaknya, tetapi Fajar tidak menyahut. Perempuan itu melambaikan tangannya, meminta semua orang untuk tenang. "Kami terjebak dalam kesedihan dan penyesalan. Kami tidak ingin mengganggu, tetapi kami juga tidak bisa pergi." Suara perempuan itu terdengar lembut dan penuh kesedihan. Menghadapi kenyataan, Marun merasakan beban yang sangat berat di dadanya. Ia tahu bahwa makhluk-makhluk halus itu membutuhkan pertolongan. "Apa yang bisa kami lakukan untuk membantu kalian?" tanyanya penuh harap. Perempuan itu menjawab, "Kami membutuhkan pengakuan dan penghormatan atas apa yang telah terjadi. Tumbal bukanlah solusi, tetapi kami ingin kalian ingat bahwa kami pernah hidup dan memiliki cerita. Tolong, jangan lupakan kami." Marun merasa terharu. Ia mengerti bahwa makhluk-makhluk itu bukanlah monster, tetapi jiwa-jiwa yang terjebak karena keserakahan dan ambisi manusia. "Kami berjanji untuk menghormati kalian. Kami akan menceritakan kisah kalian kepada generasi mendatang," janji Marun dengan suara bergetar. Fajar kembali. Dengan pengakuan dan janji itu, sosok Fajar mulai mendekat. "Aku ingin pulang," katanya dengan suara lemah. Marun merasakan haru dan penyesalan mendalam. Ia berusaha meraih tangan Fajar, dan dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan cahaya lembut yang menyelimuti pohon ketapang. Setelah momen itu, suasana terasa tenang. Tidak ada lagi suara tawa anak-anak, tetapi ada rasa damai yang mengisi udara. Marun dan warga desa merasa lega, seolah beban berat telah terangkat dari bahu mereka. Mereka semua berdoa, menghormati makhluk-makhluk yang telah pergi dan berjanji untuk menjaga ingatan mereka. Penyesalan abadi. Meskipun ritual itu berhasil, penyesalan tetap menghantui Marun dan warga desa. Mereka menyadari bahwa keserakahan dan ambisi seringkali mengabaikan hal-hal yang lebih penting, termasuk menghormati alam dan makhluk yang ada di dalamnya. Marun bertekad untuk menceritakan kisah Fajar dan makhluk-makhluk halus lainnya kepada orang-orang di desa, agar kejadian seperti ini tidak terulang. Kehilangan Fajar dan pengalaman yang dialami Marun menjadi pelajaran berharga.
Ia belajar bahwa kehidupan tidak hanya tentang mencari kekayaan dan kesuksesan, tetapi juga tentang mengingat dan menghormati yang telah tiada. Meskipun Fajar telah pergi, ingatannya akan hidup selamanya dalam hati orang-orang yang mencintainya.